Atau ingat? Lupa. Sama istri ingat mana? Ikut rokoknya daripada istrinya. Ini lucu ya, ini lucu. Ada seorang suami ngomong sama anaknya, "Nah, awas ya, kamu nggak boleh ngerokok, kamu nggak boleh ngerokok. Tahu nggak, ngerokok itu merusak jantung, tahu? Awas ya, kalau ketemu kamu ngerokok, tempeleng sama Pak." Saya mau nanya, bisa diterima tidak sama anak? Gak mungkin bisa diterima. Karena anak itu lebih merekam apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Anak lebih memperhatikan apa yang dilihat daripada yang didengar. Jadi kita bilang jangan kasar, tapi kalau kita di rumah kasar, anak lebih niru kasar kita daripada nasihat kita. Kalau kita ngerokok, kita bilang jangan ngerokok, anak lebih niru apa yang dilihat daripada apa yang kita nasihatkan. Nah, seringkali orang tua zalim kepada anak dengan memberikan contoh yang tidak baik. Contoh nggak baik, itu bahayanya luar biasa. Hadirin, pakai tanya jawab enggak? Pakai. Tuh, waktunya kurang lagi berarti. Ini ada apa ini? Kopi. Kok saya nggak dikasih tahu? Oh, lupa yang ngasih tahu. Iya, tadi saya tahunya cuma ada meja. Kapan teh ini sampai di sini dan air sampai di sini saya tidak mengerti. Apakah dia datang seperti kisah Sayyidatuna Maryam tiba-tiba dari sisi Allah? Enggak. Tadi ada yang nganter ya? Tanpa diminta ada yang nganter. Saya tadi nggak minta teh, tapi ada yang nganter. Bahkan plus air gitu ya. Boleh diminum? Boleh. Nanti saja. Ya, setelah yang berikutnya akan saya minum dengan mikir pertanyaan. Nanti ya, nanti. Jangan zalim kepada anak. Kalau kita masih ngasih contoh yang buruk, berarti kita zalim kepada anak. Perhatian, orang tua yang baik yang selalu memperhatikan anaknya. Perhatian. Coba lihat Nabi Muhammad SAW. Kita ambil contoh Nabi ya. Nabi itu kira-kira sibuk atau gak sibuk? Sibuk. Urusannya banyak atau dikit? Banyak. Yang diurusi penting atau sangat penting? Sangat penting. Sangat penting. Nabi SAW tidak pernah melupakan anaknya. Karena Ruqayyah udah meninggal, Zainab udah meninggal, Ummi Kulthum sudah meninggal, Ibrahim sudah meninggal, Qasim sudah meninggal, ya kan? Abdullah udah meninggal. Tersisa Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Sayyidah Fatimah Zahra udah menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Udah punya anak Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhum wa anhum ajma'in. Seperti itu. Apakah Rasul mengatakan udah besar, udah diurus sama suaminya, udah berumah tangga, aku nggak perlu ikut campur lagi? Apakah seperti itu? Tidak. Nabi SAW setiap kali pergi keluar kota, pulang dari luar kota, nggak pulang ke rumahnya dulu, sholat di masjid, langsung cari putrinya, yaitu Fatimah Zahra. Dan dilihat keadaannya, kira-kira makan enggak ini ya? Lapar enggak ya? Kira-kira bagaimana? Sementara banyak ibu yang udah lupa sarapan anaknya, makan siang anaknya, makan malam anaknya. Betul enggak nih? Betul kan? Jadi dianggap anak iso golek mangan dewi. Tidak ditanyakan, nggak dipersiapkan dan lain sebagainya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW main ke rumah Fatimah Zahra. Rasulullah sering jadi ngontrol anaknya. Sampai di rumah anaknya, lihat kok Fatimah tampak wajahnya itu lemes gitu kan. Terus ditanya, mana Hasan dan Husain? Ada di atas lagi tidur. Kenapa? Ya, saya dan dua putra saya udah tiga hari nggak makan ya Rasulullah. Oh ya, nggak makan. Rasul mengatakan sama. Bapakmu juga. Bapakmu juga. Terus Rasul nggak masuk, keluar. Rasulullah keluar. Ngapain? Keluar dari kota Madinah ke pinggiran kota Madinah, di mana tidak ada orang kenal beliau gitu ya. Orang-orang kafir nggak kenal itu. Ada yang kerja nawarkan pekerjaan untuk nimba air dari sumur, tapi sekali timba itu bukan pakai ember, pakai kulitnya sapi. Ya, sapi atau onta itu ya. Jadi utuh besar gitu. Nah, sekali timba itu dikasih 3 butir korma, upahnya seperti itu. Rasul melamar minta kerja itu. Rasulullah kan kuat, maka beliau nimba. Timba pertama makan dulu untuk isi perutnya. Setelah itu beliau nimba sekian kali, 9 atau berapa kali saya agak lupa tuh ya di kitabnya. Nah, yang terakhir itu timbanya putus sehingga jatuh ke dasar sumur. Yang punya marah, Rasul ditempeleng. Dia kan nggak ngerti kalau ini Rasul. Maka
Rasulullah ketika ditempeleng begitu, dimarahin, Rasul ya diam aja, menjulurkan tangannya ke sumur, airnya naik, singkat cerita ya, airnya naik, timbanya diambil, diserahkan, Rasul pergi begitu saja sambil bawa upahnya. Maka yang nempeleng ini kaget karena orang Arab jahiliyah yang di pedalaman itu ya, di pedesaan, mereka orang-orang yang hatinya bersih. Dia lihat seperti ini, oh ini jangan-jangan Nabi yang dibilang ada di Madinah itu, jangan-jangan Nabi yang ini. Kalau betul itu Nabi, mereka juga ngerti kualat gitu. Mereka tahu kualat. Ini kalau tangan saya nggak saya hukum, Pak saya bisa celaka ini. Dia ambil pedang, maka tangan kanannya diputus sebagai penyesalan gitu ya, penyesalan. Airnya, darahnya mengucur, terkapar lewat musafir. Ditanya, kamu kenapa kau seperti ini? Saya nyesel tadi mukul mungkin seorang Nabi yang saya pukul. Belum masuk Islam ini ya. Tapi dia orang yang baik, dia ngerti gitu. Akhirnya diantarkan sama penunggang kuda ini ke Madinah, ke rumahnya Rasulullah SAW. Karena penunggang kuda ini seorang Muslim. Ternyata Rasul pulang, nggak pulang ke rumahnya, Rasul pulang ke rumah Fatimah. Kemudian mencari Fatimah, mencari cucunya Rasulullah. Semua dikasih makan. Rasul senang lihat anak cucunya yang 3 hari nggak makan bisa makan. Nggak lama datang orang tadi, kemudian bawa tangannya udah putus. Maka sama Rasul disambung, ditutup kain, dibacain, dibuka lagi, tangannya udah nyambung, dia pun syahadat masuk Islam. Yang pengen saya garis bawahi bukan masalah nyambung tangan, mutus tangan tadi, bukan. Tapi bagaimana Rasul masih kerja untuk anak cucunya, walaupun yang namanya Fatimah Zahra itu adalah tanggung jawab Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Paham ya? Jadi jangan dikatakan anak udah menikah tanggung jawab suaminya. Enggak. Anak udah menikah ya tetap anak kita ya. Walaupun tanggung jawabnya dia kepada suaminya itu lebih utama daripada orang tuanya, tapi tetap anak kita harus diperhatikan. Bukan cuma semasa kecil, sampai kapanpun harus kita sayang. Jangan merasa pensiun, wes rapi, selesai. Bukan begitu. Tanggung jawab itu tidak terhenti, tetap diurusi. Rasulullah SAW coba perhatikan, makan di Madinah, diundang makan sahabat, makan daging sampil bakar, enak. Rasulullah kalau paling suka makan sampil bakar, kemudian ada anggur dan lain sebagainya. Rasul tidak makan dulu. Rasul katakan pada sahabat yang undang beliau, tolong antarkan ini ke Fatimah dulu biar dia ngicipin. Dia udah berapa hari gak makan, sama seperti bapaknya. Diantarkan ke rumah Fatimah, Rasul kasih tahu Fatimah udah makan, baru Rasulullah mau makan. Perhatian sama anak seperti ini dulu kita punya. Ketika anak dalam proses masih bayi, kita mengorbankan apapun demi anak. Tapi begitu anak tambah dewasa, kita lebih cinta gadget kita daripada anak kita. Lebih kita kesibukan kita daripada anak kita. Lebih cinta teman-teman kita daripada anak kita. Terbukti kalau teman kita datang bermain, kemudian anak kita membuat repot, gaduh, maka kita tidak ada toleransi pada anak. Anaknya dimarah, temannya pun kita minta maaf. Maafkan ya, anak saya tadi ganggu ya. Mestinya kan dibalik, nah, maafkan ya nak ya, ada temannya bapak atau temannya ibu sampai nggak sempat main sama kamu ya. Mestinya kan begitu. Ini nggak kebalik, maafkan ya, anak saya ini membuat gaduh sehingga kita nggak bisa ngobrol enak. Yang disalahkan lagi-lagi anaknya. Betul. Ya. Ini kalau dengar begini yang ada dalam benak jenengan apa sekarang? Hah? Pulang. Ekstrim banget. Itu pulang kan masih jauh. Ya, ada yang saya tadi pengen dengar jawaban begini. Yang dalam benak apa? Alhamdulillah Beb, ini loh barusan saya WhatsApp. Alhamdulillah Beb, ini loh barusan saya kirim pakai BM kalimat, nak, mama cinta kamu. Nak, mama sayang kamu. Masya Allah, kalau sama suaminya sayang-sayangan. Boleh nanya, tapi jawab jujur ya. Jujur, ya, jujur. Jangan selama di Hongkong, waktu bicara dengan anak dibanding waktu bicara dengan suami, mana yang lebih banyak? Suami. Anak. Dua-duanya imbang. Jawabannya bingung kan? Jawabannya bingung. Ada yang bilang anak, ada yang bilang suami, ada yang bilang suaminya nggak ada. Ya nggak usah diomongkan kalau suami nggak ada. Maksudnya yang ada suaminya, ada anaknya. Anak. Persentasenya, bukan jamnya loh ya. Jadi satu hari misalnya telepon tuh ya, mana lebih sering telepon kontak suaminya untuk ngomong dengan suami, atau telepon kontak suami pengen cari anak dulu? Ya,
ada dua kelompok ini, satu anak, satu suami, yang satu temen. Banyak Nggak telepon anak, nggak telepon suami, yang ditelepon temennya. Mohon maaf, jarak itu nggak jadi penghalang. Jarak nggak jadi penghalang. Saya di sini, ada LAN. Saya pakai LAN video call yang bisa ngobrol dengan anak saya. Halo, itu seneng enak itu. Nikmat tuh. Guyon sama anak itu nikmat enggak? Iya. Lebih enak guyon sama anak daripada sama bapaknya. Iya. Habib kok tahu? Iya, saya lebih menikmati. Jujur, sampaikan pada istri saya lebih menikmati guyon kepada anak saya ketimbang guyon dengan istri saya. Walaupun dua-duanya nikmat, tapi sama anak itu lain. Sama anak itu berbeda. Kenapa? Anak nggak bisa diganti. Kalau istri Anda bisa cari ganti. Ini kenyataan. Walaupun jangan pernah cari ganti. Maksudnya kedudukan anak itu lebih tinggi di hati kita karena anak ini akan lamanya. Kalau anak tidak akan mengkhianati, kalau istri Bisa mengkhianati. begitu suami mati maka istri segera cari. Belum mati aja udah belum mati udah diganti, apalagi sudah mati. Tapi kalau anak, enggak, ditanya, bapakmu siapa? Ganti Ben, nggak mungkin. Ben Darmo ya Ben Darmo, Ben Joko ya Ben Joko. Nanti kalau punya anak lagi, anak nanya kakek siapa? Kakek namanya Darmo. Tetap itu kakek nama siapa? Joko. Akan dikenang seperti itu ya. Ada kenangan dari anak itu yang luar biasa. Nah, guyon sama anak itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Hidupnya ada porsi yang besar bercanda dengan istrinya, porsi besar bercanda dengan anaknya, dengan cucunya, porsi besar bercanda dengan para sahabatnya. Nah, sementara zaman sekarang ini kalau suami punya teman lupa pada istrinya, banyak main dengan temannya dan lupa pada anaknya. Istri juga begitu, kalau udah punya teman lupa pada suaminya, lebih banyak ngobrol dengan temannya, lebih banyak ngobrol dengan WhatsApp-nya, Facebook-nya, BBM-nya, ganti macam-macam lah pokoknya. Ya, daripada ngobrol dengan anaknya. Bahkan ketika disapa oleh anaknya, diajak ngobrol sama anaknya, jawabannya pusing, capek. Sana sama kakakmu, sana sama adikmu. Apalagi anaknya biak gitu ya. Kira-kira akan seneng atau mumet? Jujur mawon, umat lah. Itulah kondisi kita selama ini. Terakhir, saya tuh pengen lama, cuman waktunya yang tidak mengizinkan. Jadi saya agak bingung nih bagi waktu. Udah jam 4 kurang 9 menit. Jadi waktunya kurang 30 menit. Terakhir, ada tanya jawab kan? Doa, zikir, atau gak usah pakai tanya jawab? Zikir aja. Saya yang nanya aja ya. Panitia, mohon maaf ya, saya cuma bisa ngajar 4 jam, gak lebih dari 4 jam. Kira-kira semenjak Anda ikut kajian di ceramah 4 jam udah pernah belum? Ini kodok. Kalau kemarin apa namanya ngajinya gak banyak. Hari ini ngajinya banyak. Tenang. Terakhir, ini yang paling penting. Nah, ini dengarkan saya. Terakhir, tapi ini yang paling penting. Tolong dicatat. 1. Mulai pasang niat, kalau bisa tahun depan pulang ke Indonesia. 2. Dan kalau pulang ke Indonesia akan segera punya duit 1 miliar. Amin. Anak didik saya sukses semuanya. Amin. Kalau tadi masih bingung aminnya, sekarang udah amin. Semangat. Caranya bagaimana? Mumpung di sini yakinnya sudah, doanya sudah, larinya harus dijalankan. Ingat, diajarkan lari. Sofa marwah. Bukan cuma yakin, doa. Kapan dia datangnya? Kapan 1M-nya? Haruslah lari. Lari bagaimana? 1 ya, lari. Di sini kan banyak teman-teman yang punya keahlian. Ada yang pinter macak tuh dandani temennya, buka khusus kecantikan, belajar. Siapa tahu pulang sampai desa nanti buka salon kecantikan muslimah. Spa.
Islami. Gaya aja kan, siapa tahu. Oh ternyata ada yang pinter masak. Iya, masak enak, belajar masak. Siapa tahu pulang ke Indonesia, jangan jadi pembantu lagi. Tapi pulang ke Indonesia, buka rumah makan. Ya, siapa tahu jadi sukses dari rumah makannya. Kalau bukanya satu nanti kelamaan 1 miliarnya. Terus bagaimana? Yang banyak. Di sini buka, di sana buka, di sana buka. Gak laku semua, gak jadi masalah. Yang penting buka dulu. Loh, orang gerah kan, gak dapat air gak jadi masalah. Yang penting lari ke sofa, lari ke marwah. Itu bukan sekali lari dapat, lari ke sana gak dapat, ke sana gak dapat, balik ke tempat yang sama gak dapat, pergi ke tempat yang sama gak dapat. Ternyata alokasinya bukan di sofa, bukan di marwah, di kaki Nabi Ismail. Oh siapa tahu rezekinya bukan di warung, yang penting buka dulu. Siapa tahu rezekinya yang beli warung, rezekinya yang jajan kan, siapa tak tahu. Masya Allah, Mbak, mana kabarnya? Baik. Cerita ngobrol ngalor ngidul. Ini anaknya, iya. Lah bapaknya mana? Udah diambil orang. Terus siapa tak tahu kan? Akhirnya terjadi hubungan, ya kan? Kenal. Ternyata itu yang parkir naik mobil, rumahnya itu megah, mewah, ditawari sana sini gak cocok. Kok cocoknya sama jenengan? Biasanya gumun gitu ya. Ono-ono gitu ya. Kok iso cocok? Bedain ning ngopo? Misal begitu, ternyata jadi jodohnya. Ternyata 1 miliarnya lewat nikah lah lagi, bukan lewat buka warung. Udah ngerti. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Tadi lo pelajaran Siti Hajar kan? Ternyata bukan di sofa, bukan di marwah, tapi di kaki Nabi Ismail. Yang penting berani lari. Dan sekarang kakak mikir, kok piye ya? Kok piye? Mosok ya? Terus piye? Gimana nasibku? Dan lain sebagainya. Paham? Nah, harta yang termahal, ingat, bukan duit, itu bukan simpanan. Anak kita. Makanya sekarang di program, anaknya mau dijadikan apa? Satu, jadikan orang baik. Ustadz belum tentu baik. Bener, Ustadz belum tentu jadikan orang baik. Jadikan orang baik, caranya bagaimana? Ya diajari. Diajari. Saya didik anak saya. Setiap pergi ke Indomaret, Alfamart mau beli makanan, syarat nomor 1, cari tanda halalnya. Kalau nggak ada tanda halalnya, nggak boleh dari kecil. Sehingga sekarang kalau beli permen itu yang dicari tanda halalnya dulu. Bapak ibunya udah lupa, kan udah gede kan, udah lupa peringatan tanda halal. Itu anak yang ingatkan. Loh ini nggak ada tanda halalnya loh Abu ya. Nggak ada tanda halalnya. Saya pernah beli coklat Nutella gitu kan. Ini enak tuh Nutella. Anak saya ngomong, ini nggak ada tanda halalnya loh Abu ya. Pusing saya jawabnya. Jawabnya pusing. Nah, untung bapaknya pinter. Bapaknya pinter, sama anak tuh jangan jujur-jujur banget. Paham? Artinya kalau merokok, jangan ngaku sama anak, bapakmu perokok, jangan begitu kan, jadi contoh yang enggak baik. Akhirnya saya cari di Google, terus saya tunjukkan, ini loh nak, di Malaysia memang sengaja tidak dikasih tanda halal, tapi ini tidak haram, tapi belum thayyib. Kenapa? Karena bisa membahayakan kesehatan, makanya tidak dikasih tanda halal. Nah ini bapak kan rotok pengen sesekali kan nggak apa-apa. Tapi ini tidak haram, ya kan, tidak haram. Ini ada dalilnya. Kalau udah ada begini boleh, kalau yang nggak ada sama sekali jangan lo ya. Gitu. Jangan lo ya. Ternyata dampaknya itu bisa mengingatkan bapaknya. Saya senang banget itu. Ditegur anak saya begitu senang. Ini nggak ada halalnya. Nah ketika saya ditegur oleh orang lain, ya ada orang lain kerabat yang negur gitu kan, negur, ini coklatnya nggak ada halalnya loh, ini kok dipakai apa buat roti. Anak saya jawab, kalau coklat yang ini nggak ada halalnya, kalau yang di rumahnya Abu ya ada halalnya. Ya, ada halalnya. Dia yang membela, nggak mau bapaknya diharam-haramkan tuh kan, nggak mau gitu ya. Terus saya terangkan ini halal tapi memang belum dikasih tanda halal. Kan memang ada begitu ya, sesuatu yang halal tapi belum dikasih tanda halal. Satu belum didaftarkan, yang kedua sudah masuk tapi belum selesai proses. Nah, tapi pengaruhnya sampai segitu loh. Anak tuh kalau kita kasih contoh didik terus, pengaruhnya sampai seperti itu. Nah, makanya jangan kita mengatakan Allah nggak penting, masuk dan lain sebagainya. Nah, anak tadi jangan diiming-iming sama dunia.
Selalu iming-iming akhirat. Selalu iming-iming akhirat. Saya biasakan ngomong sama anak saya itu, ini dimarah Allah loh. Ini tidak disukai Allah. Oh ini masuk neraka loh nanti. Oh ini buat kamu masuk surga. Jadi nggak ada urusannya punya duit nggak punya duit. Saya ngomong bapakmu nih nggak punya duit. Bapakmu nggak punya pekerjaan. Nah, itu Abuya punya mobil. Lah ini punya gedung raudhah ini. Lah ini bisa ngasih makan orang banyak. Bukan duitnya Abuya, dikasih sama Allah. Abuya baik dikasih sama Allah. Padahal dia orang api. Cuman masuk ngomong bapakmu welek gitu kan ya nggak mungkin toh. Karena bapakmu nih baik, mesem sama orang, senyum sama orang, suka terima tamu, sama Allah dikasih rezeki. Maka ketika anak saya wajahnya cemburu dikit, saya ngomong, hi, muka orang neraka datang. Masih cepet, hi, muka orang neraka datang. Ayo, mau masuk neraka masuk surga? Terus dia senyum. Nah, lah kok gitu mesem lah. Ini muka orang surga. Mereka lagi lu neraka datang gitu ya. Jadi lama-lama dia paham ini wajah begini bisa masuk neraka, yang begini masuk surga. Biasakan anak itu diingatkan surga, neraka, surga, neraka, surga, neraka. Jangan tiap kali ngomong sama anak mumet duit, mumet duit, mumet duit. Sehingga anak orientasinya kepada mumet dan Aduh, terus. Betul? Betul. Ya, surga, neraka, surga, neraka, surga. Saya masih ingat kata Ustaz Yusuf Mansur, alangkah indahnya kalau orang tua ulang tahun anaknya meluk dari belakang, selamat ulang tahun Mam. Ini aku udah siapkan hadiah untuk Mama, silakan Mama berbalik. Mamanya balik, mana hadiahnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Terus sampai akhir. Ini mah hadiahnya. Aku hafalkan Yasin khusus untuk memperingati ulang tahun Mama yang ke-41. Kira-kira ibunya nangis ya itu? Ini nggak disuruh loh, nggak disuruh. Tapi karena dibesarkan tahu yang buat senang ibunya tuh ngaji, yang buat senang bapaknya itu ngaji. Maka anaknya pun tumbuh menyenangkan hati dengan ngaji. Nah kalau bapaknya senangnya badok, ibunya badok, akhirnya nanti ulang tahun anaknya cuma ngasih badok. Khusus sekali di Hongkong ngomong badok gitu kan, apa tuh ya? Bahasa kasar ala deso untuk orang yang makannya itu banyak, badok gitu. Makan yang banyak gitu kan, Jawa Timuran itu kasar memang kalau didengar Jawa Tengah. Kasar itu, tidak apa-apa, biar kita ngerti ya, rasanya seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu yang bisa saya sampaikan. Belum selesai, masih ada doa dan lain sebagainya. Belum selesai. Tambah wajah-wajah bahagia ini. Alhamdulillah. Ngantuk enggak ini? Nggak ngantuk. Ini jam segini tuh jam-jamnya ngantuk. Kita tidur paling nak saya sudah rotok ngantuk ini. Terakhir saya mengurusi majelis dari mulai SMA saya udah ngurusi majelis walaupun saya masih bandel. Sampai sekarang pun masih bandel gitu ya. Tapi ngurus majelis. Bandel tuh enak. Ya, bandel tuh enak. Lulus SMA saya pesantren 6 bulan. Yang 2 bulan saya belajar bahasa Arab, 4 bulannya untuk mematangkan bahasa Arab saya tersebut. Jadi 6 bulan saya udah diberhentikan ibu saya dari pesantren, nggak boleh nyantri lah lagi. Akhirnya saya belajar lewat pengajian tiap hari, ikut datang pengajian bukan pesantren, tiap hari 1 jam 1 jam setengah pulang seperti itu. Sampai akhirnya saya diambil menantu oleh yang punya pengajian. Oh iya itu yang punya pengajian almarhum Habib Anis yang di Solo itu ya, dinikahkan sama cucu pertamanya. Kemudian setelah Habib Anis meninggal, saya mengelola majelis. Tadinya saya nebeng di rumah teman-teman saya, karena saya kan rumah sama ibu ya, kecil. Kalau buat pengajian di rumah kan nggak muat kalau orangnya banyak, karena jiwa saya itu nggak mau pengajian kecil, maunya yang gede gitu. Kalau semangat mau yang besar. Kenapa? Prinsip saya begini, orang punya perusahaan maunya yang gede, punya warung maunya yang gede, betul kan? Ya. Masa pengajian kecil nggak apa-apa kan, repot itu. Semangatnya pengajian juga harus yang besar. Nah kalau udah besar ternyata dapatnya kecil ya tidak jadi masalah, karena pahalanya tetap besar. Nah saya numpang di rumah teman saya yang datang sekitar 200 orang, 300, 400 itu kan cukup banyak kan. Nah terus
pengajian di rumah teman saya ini difitnah orang macam-macam gitu kan. Jadi saya kesian sama teman saya ini karena didatangi orang banyak. Namanya orang ngelola majelis itu fitnahnya banyak. Saya putuskan ya udah pengajian di sini saya pindah ke rumah saya saja. Yang perintah ibu saya, pengajiannya di rumahnya ibu gitu kan. Karena saya sampai hari ini saya masih tinggal bersama ibu kandung saya dan ayah saya seperti yang saya sampaikan, di rumah ibu saya itu saya tinggal di satu kamar ukuran kurang lebih 3,3 kali 3,3 bersama istri dan 3 anak saya. Itu satu kamar. Betapa menariknya, uyulan ya kan. Wah, asiknya luar biasa. Nah, terus saya waktu buat pengajian, ruang pengajiannya separuh dari ini, dari panggung ini ya, tapi separuh aja, bukan pol kanan kiri ya. Kalau Anda lihat ini, nah kotak ini separuh ini sepanjang ke sana. Tolong Anissa laptopnya, laptop saya Pak sini. Saya mau cerita dikit boleh? Semoga nanti ini menginspirasi. Al-Ikhlas gak lupa, jangan khawatir. Saya jangan dibatin loh. Kalau dibatin suka iling. Sebentar ya. Nah, dari ruangan yang kecil itu saya buat pengajian. Otomatis kan di tempat teman saya itu kan banyak temannya teman saya gitu kan ya. Nah, ketika di rumah saya sendiri mereka tidak pada datang, cuma 30 orang. Dari 30 orang berkembang jadi 100, jadi 200, tempatnya nggak muat kan, tempatnya kecil. Sampai akhirnya nutup gang di depan rumah saya. Nggak enak sama warga, saya niat ya Allah, saya pengen beli rumah dekat sini yang besar, mau saya pakai pengajian. Subhanallah, jarak 200 meter dari rumahnya ibu itu ada rumah yang dijual di pinggir jalan. Waktu itu harganya 1M 200 juta. Padahal saya nggak punya duit. Alhamdulillah bisa kita beli dan kita bangun ya. Kita bangun, kemudian jumlah yang hadir naik dari yang tadinya hanya 200 orang. Kemudian yang hadir naik jadi menjadi 500 orang, 700 orang, sampai 1000, sampai 2000 orang. Gak cukup bangunan itu, tadinya belum ditingkat, gak cukup, maka kita tingkat 3 lantai. Gak cukup, maka kita robohkan semua, kecuali yang 3 lantai. Ya saya robohkan semua, kecuali yang 3 lantai. Kenapa? Karena Allah ngasih rezeki tanah di sampingnya seluas 1200 meter. Kita beli dengan harga 2M 650 juta. Kemudian bangunan itu saya gabungkan jadi satu, yang depan untuk kantor dan untuk kamar-kamar, ada kamar tamu. Jadi kalau Anda datang ke Solo ke Masjid Ar-Raudhah, temui saya, tidak usah di hotel, silakan tidur di sana, bawa orang 500 tetap saya jamu. Suwun jazakallahu khair. Terima kasih banyak. Ya, enggak usah bingung kalau ke Solo, enggak usah bingung tempat tinggal. Bib, saya jamaah Hongkong, selesai. Ya, saya jamaah Hongkong. Nah, nanti ada kamar-kamar di sana. Mau datang 10 orang, jangan khawatir. Ada kamar yang cukup menampung 10 orang. Kamar. Mau datang 50 orang, ada kamar yang cukup menampung 50 orang. Karena ada kamar yang saya buat gede sekali untuk orang banyak. Nah, kemudian tanah di belakang itu kita bangun musola 3 lantai. Alhamdulillah sampai hari ini 3 lantai itu sudah jadi, bukan belum jadi, 3 lantai sudah jadi. Lantai 1 finishing udah 90%, lantai 2 finishingnya baru 10%. Tapi sudah ada lantainya, udah ada atapnya, udah ada tiangnya, udah ada pengamannya. Artinya bisa dipakai, tinggal dikasih granit, kemudian tiang-tiangnya dikasih keramik, ceilingnya tinggal dikasih roster. Kalau atapnya udah di finishing, tinggal bawahnya, sehingga orang duduk udah cukup nyaman lah. Lantai 3 sengaja tidak kita kasih bangunan. Lantai 3 itu nanti kita jadikan rooftop ya, rooftop ya, dan namanya apa? Roof. Pokoknya itulah gitu. Nah, nanti di situ kita desain taman. Mungkin ada banyak pohon, sehingga kalau pengen majelis di atas, nanti majelisnya itu dengan pemandangan Solo dan sekitarnya, sama ada ijo-ijo gitu ya, biar seger gitu. Kalau mau dibuat olahraga juga bisa. Nah, kedepannya akan saya gunakan untuk pesantren mahasiswa. Nah, kajian yang ada di Masjid Ar-Raudhah itu bisa diikuti siapapun tanpa syarat. Siapapun tanpa syarat. Anda cukup ketik di YouTube
Majelis Ar-Raudhah. Raudhahnya R-A-U-D-H-A-H Solo. Nanti akan di situ muncul banyak file kajian. Tiap Jumat malam Sabtu live, setiap Rebo sore live, Rebo ba'dal Isya live, Senin ba'dal Isya live. Itu kan secara langsung semua. Nantinya insya Allah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Minggu tidak akan saya buat kajian. Sabtu Minggu untuk kajian yang sifatnya keluar. Mungkin Sabtu jalan-jalan ke pegunungan atau apa. Jadi pengajiannya jalan-jalan. Minggu untuk silaturahim masing-masing dengan keluarga masing-masing. Biar ada istirahatnya. Nah dari sini dengan WhatsApp-nya, dengan handphonenya, dengan Facebook-nya, klik saja di YouTube maka bisa lihat. Atau kalau mau ngelihat itu nanti besar bandwidthnya, maka pakai audio streaming, sehingga sambil masak, sambil ngasuh anak, pakai headset saja bisa sambil belajar. Dan yang diajarkan itu urut. Kalau Senin itu fikih, ya. Kalau Rebo itu sore kajian ibu-ibu, kisah wanita solihah sama belajar ngaji. Kalau kemudian hari Rebo ba'dal Isya'nya kitab Arba'in An-Nawawiyah itu ilmu hadis. Kalau hari Jumatnya adalah kitab Hikam Ibnu Athaillah itu ilmu jiwa, ilmu tasawuf. Nantinya akan saya tambah tafsir. Tapi biar bangunannya jadi dulu. Nah ini sekilas. Bismillah. Kelihatan nggak? Ya belum. Tadi tanya kelihatan Pak. Katanya tadi Siti Hajar yang penting lari, jadi kecil nggak jadi masalah. Itu gambarannya nanti jadinya kurang lebih seperti itu, yang bisa lihat ya. Ini dulu di rumah saya, rumahnya ibu seperti itu, cuman sekitar orang 30. Ruang tamu bermula dari itu. Kelihatan? Ya. Semoga Allah menjadikan Anda bisa melihat walaupun ini kecil. Pak Novel kalau punya tekad begini ya. Nah terus beli rumah itu. Ya beli rumah itu luasnya 540 meter persegi. Rumah ini dibuat pengajian, nggak muat, kamar-kamarnya saya robohkan semua. Oh gitu ya, jadi buat lu biar luas, biar long, ini kita robohkan. Kemudian kita bangun 3 lantai, yang depan tuh dibangun 3 lantai. Singkat cerita, karena waktunya mepet. Nah ini di bangunan yang baru sekarang, musola. Ini musola lantai 1 udah selesai. Dan pengajian kalau tiap Jumat tuh yang hadir sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Ya, terkadang lebih dari itu. Nah setiap Jumat saya kasih minum aqua atau air mineral lah ya, mereknya apa anak-anak yang beli itu, air mineral, kemudian roti sama susu. Itu pasti tiap Jumat insya Allah. Nah di Jumat Legi sama Kliwon ada bonus. Bonusnya apa? Makan bersama. Satu nampan makan orang 4, orang 3 gitu kan. Makan bersama. Masaknya apa? Terserah yang masak. Yang masak itu kan ada tim masak. Kadang gudangan ya, kadang apa namanya ini tolo itu. Masak tolo, masak tahu, macam-macam. Yang penting dimakan sehat dan enak. Kemudian kalau acara event tahunan, walaupun setahun itu bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali ya, event ada maulid. Kemudian nanti kadang saya buat bedah buku, kadang peringatan. Yang hadir paling sedikit rata-rata sekitar 15.000 sampai 20.000 orang. Terbesar yang pernah saya selenggarakan di Solo, dan itu menjadi majelis yang insya Allah terbesar yang pernah terjadi di alun-alun utara Solo. Itu yang hadir sekitar 70.000 orang. Dan kami tidak punya panitia, ya, nggak punya panitia, nggak punya organisasi. Jadi Habib Novel nggak punya organisasi, punyanya majelis ilmu dan zikir, cuman pengajian Ar-Raudhah. Nah, nanti bisa lihat ini di YouTube ya, bisa lihat ini di YouTube. Insya Allah akan saya share lewat WhatsApp-nya teman-teman, bisa dilihat masing-masing.
Nanti caranya nge-share bagaimana akan saya pikirkan berikutnya. Yang jelas itu udah ada di YouTube. Ya. Ini ya, saya berjanji pada teman-teman saya ibu-ibu yang ngaji, karena lantai 2 itu kan untuk ibu-ibu. Nah, ibu-ibu selama ini ngajinya masih di lantai cor-coran, tapi saya kasih karpet yang bagus. Kasih karpet yang bagus sama tikar. Siap? Ya, insya Allah begitu. Ibu-ibu di lantai tanpa tikar. Saya berjanji pada beliau, insya Allah hari Jumat depan, ini hari apa sekarang ini? Minggu. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Saya punya waktu insya Allah 5 hari. Saya berencana dalam waktu 5 hari ini akan berupaya gimana caranya. Insya Allah saya bisa ngasih granit. Nah, siapapun yang pengen ikut andil untuk granit dan lain sebagainya, nanti di akhir majelis ketika Anda akan pulang, ya akan pulang, kalau ada lebihan rezeki, ya masih ada sisa rezeki yang pengen disertakan ikut andil, silakan nanti ditaruh saja di selendang saya ini. Nah, ini selendangnya kata taruh di luar. Saya nggak mau muterkan ya, yang muter sudah panitia tadi ya. Nah, ini di luar. Jadi yang memang pengen ngasih ada kelebihan, jangan paksakan diri. Ya, kalau Anda nggak punya, jangan maksakan ngasih. Saya pengen tidak membuat Anda sulit. Saya pengen Anda itu kalau ngasih ya dengan senang. Ya, kalau jangan mempersulit diri. Nggak mau seperti itu. Walaupun sedikit tidak jadi masalah. Kalau banyak itu sungguh sangat menyenangkan. Ya betul tuh ya. Bukan buat saya tapi buat orang banyak. Karena itu akan jadi tempat duduknya orang banyak. Sampai hari ini Anda bisa buktikan saya tidak tinggal di bangunan yang luas bangunannya itu 1.200 meter ditambah 800 meter bangunannya aja ya. Luas bangunan itu 2.000 meter. Saya tidak tinggal di sana. Saya cuma ngantor di sana. Saya tinggal bersama ibu saya. Walaupun banyak kamar-kamar yang full AC, kamar mandi yang bagus di sana, tapi saya di sana cuma ngantor. Saya tinggal bersama ibu saya dan ayah saya di kamar 3,3 kali 3,3. Silahkan buktikan sendiri kalau ke Solo, kalau tidak percaya. Terima kasih. Mari kita berzikir dan berdoa. Yang pertama kita berdoa untuk saudari kita dari ya, dari Ma'unsan. Keluarga Al-Ikhlas. Ini ada Mbak Renawati bin Ahmad. Ya, Mbak Renawati bin Ahmad yang udah setahun ini sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya dan memberikan kesehatan sebagai gantinya. Kesehatannya tidak datang penyakit setelah itu selama-lamanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama berzikir dan berdoa. Khususnya kita Fatihah satu lagi untuk majelis FKMPU. Semoga para pendirinya dan pengurusnya hari ini maupun sebelumnya dan selama-lamanya semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan dalam urusan dunia dan akhirahnya, dijauhkan dari segala musibah, petaka, bencana, dijadikan keluarganya keluarga yang membahagiakan dunia hingga akhirah, dan semoga begitu pula dengan keluarga kita semua. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akan berdoa memanggil nama Allah. Masing-masing cukup dalam hatinya mendengarkan apa yang saya sampaikan, kemudian memanggil Allah bersama saya dalam hati, sampaikan hajat Anda kepada Allah. Kemudian nanti saat saya berdoa diaminkan bersama-sama, semoga dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. As'aluka ya Saudariku, panggillah Allah dalam hati masing-masing. Temukan Allah dalam jiwa kita. Temukan dan rasakan sayang Allah. Temukan dan rasakan dekatnya Allah. Temukan betapa lemahnya diri kita, betapa zalimnya diri kita. Rasakan bahwasanya kita butuh Allah. Rasakan bahwasanya Allah tidak pernah menghalangi seorang pun untuk mendekat kepadanya. Allah selalu memanggil kita, Allah selalu menyapa kita, Allah selalu mendekati kita. Maka saatnya kita panggil Tuhan yang maha mencintai kita ini, Tuhan yang maha menyayangi kita ini. Mari kita panggil dengan penuh sayang, kita sampaikan semua kepadanya. Allah, 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 Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah, tolong maafkan kami semua. Ya Allah, tolong jangan siksa kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, dosa kami terlampau banyak. Dosa tanpa henti tiap hari terjadi. Ya Allah, tolong ampuni kami semua.
Tolong maafkan kami semua. Maafkan umat Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kami semua yang hadir di majlis ini. Ya Allah, ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami pada ibu bapak kami. Tolong ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Tolong ampuni salah-salah kami kepada bunda kami. Tolong ampuni dosa-dosa kami kepada ayah kami. Tolong ya Allah, jadikan orang tua kami ridha kepada kami. Jadikan orang tua kami sayang kepada kami. Jadikan orang tua kami memaafkan kami. Ya Rabbi, tolong panjangkan umur orang tua kami. Panjangkan umur ayah bunda kami. Ya Allah, sepi rumah tanpa mereka di hadapan kami. Sepi rasanya tanpa tegur sapa dari mereka. Ya Rabbi, ya Allah, jadikan mereka semua panjang umur sepanjang-panjangnya dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, kesehatan dan keridhaan. Sembuhkan yang sakit di antara kedua orang tua kami. Ya Allah, berikan keduanya kebahagiaan yang tanpa henti. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong jadikan kami anak-anak yang mereka ridhoi, anak-anak yang mereka ikhlaskan. Ya Arhamar Rahimin, anak-anak yang mereka maafkan. Ya Rabbi, betullah untuk pasangan hidup kami. Ya Allah, jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan pasangan hidup kami selamat dunia, selamat akhirat. Jadikan pasangan hidup kami baik dunia, baik akhirat. Ya Rabbi, jauhkan pasangan hidup kami dari keburukan dunia, apalagi keburukan akhirat. Jadikan pasangan hidup kami sehat zahiran wa batinan. Ya Allah, jadikan kami saling mencintai, jadikan kami saling menyayangi, jadikan kami saling membela, jadikan kami saling mengerti. Ya Rabbi, jauhkan syaitan dari rumah tangga kami. Ya Allah, jauhkan iblis dari rumah tangga kami. Ya Allah, jauhkan godaan nafsu dari rumah tangga kami. Ya Arhamar Rahimin, jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah warahmah selama-lamanya. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terkhusus bagi anak kami, putra putri kami, cucu dan seluruh keturunan kami ila yaumil qiyamah. Tolong ya Rabbi, jadikan keturunan kami semua orang-orang yang Engkau ridhai, orang-orang yang Engkau cintai. Jadikan semuanya memeluk agama Nabi Muhammad SAW. Agama Islam ini agamamu ya Allah. Ya Rabb, tolong maafkan dosa-dosa kami kepada putra-putri kami. Maafkan jika kami memberi makanan haram kepada mereka. Maafkan jika usaha kami ini tidak Engkau ridhai. Ya Arhamar Rahimin, tolong maafkan kami ya Rabbi, dan jadikan anak keturunan kami tidak mendapatkan bencana maupun petaka karena ulah-ulah kami ya Rabb. Ya Rabbi, jadikan anak-anak kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan putra-putri kami selamat dunia, selamat akhirat. Jadikan putra-putri kami sukses dunia, sukses akhirat. Jadikan putra-putri kami tentram dunia, tentram akhirat. Ya Rabbi, jadikan anak keturunan kami satu dengan yang lain, saling mencintai, saling menyayangi, saling mengayomi. Jadikan putra-putri kami ya Rabbi satu dalam agamamu. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari anak-anak kami, dan jangan pisahkan anak-anak kami dari kami. Jadikan kami dapat terus bersama dan bersatu sampai berjumpa denganmu dalam ridhamu ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, jadikan putra-putri kami orang-orang yang Engkau banggakan di dunia dan akhirat. Jadikan putra-putri kami penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, teruntuk semua orang yang telah berbuat baik kepada kami, orang-orang yang membantu kami, orang-orang yang melindungi kami, orang-orang yang membela kami, orang-orang yang memikirkan kami, orang-orang yang mau berjuang bersama kami. Jadikan mereka semua bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan semuanya mendapatkan keberkahan dunia dan keselamatan akhirat. Jadikan semuanya menjadi orang-orang yang Engkau letakkan tempatnya kelak di dalam surgamu yang abadi ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan semua
yang hadir di majlis ini ya Rabbi, yang menyelenggarakan majlis ini ya Arhamar Rahimin. Manusia-manusia Engkau selamatkan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Engkau limpahkan kepada mereka rezeki yang barakah yang tanpa henti selama-lamanya dunia hingga akhirat. Ya Rabbi, panjangkan umur kami semua dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kemudahan, dan setelah semua itu nanti akhiri usia kami dengan husnil khatimah. Akhiri usia kami dengan husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu ilmu yang pengen saya ajarkan buat oleh boleh? Mau? Nah, satu hari baca Ya Latif 129 kali. Ya, 129. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 129 kali sekali duduk. Yang serius ya, duduk. Pagi usahakan habis sholat duha. Ya, habis sholat duha 129 kali. Itu nanti insya Allah jadi bumper. Ya, jadi bumper, jadi tameng. Yang namanya takdir itu kan pasti terjadi ya. Nah, tapi kalau kita punya benteng nanti insya Allah kalau yang gak enak itu gak patek terosok. Hari Kamis kemarin salah satu murid saya meninggal karena sakit kanker stadium 4 ya. Meninggal, sudah berkeluarga, udah punya anak namanya Mas Agus. Semoga Allah merahmatinya, menjadikan makamnya di taman sebagai taman surga. Itu beliau kanker, sel kankernya 2000. Padahal sel kanker 1000 lebih dikit itu bisa dinyatakan hampir pasti koma. Tapi sel kankernya 2000, beliau bisa senyum, bisa ngobrol, sadar total. Artinya apa yang dialami sakitnya sama yang seharusnya itu nggak masuk akal gitu ya. Seharusnya udah kesakitan, yang udah langsung koma, macam-macam. Tapi beliau biasa seperti orang yang tidak sakit. Meskipun tubuhnya ke bawah, kaki nggak bisa digerakkan, tapi beliau tidak merasakan sakit seperti yang seharusnya dirasakan. Itu berkatnya kalau hidup dalam kebaikan ya. Kemudian mau kumpul sama orang baik, Allah kasihkan pertolongan. Nah, termasuk tadi Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, itu pertolongan. Terakhir saya minta satu Fatihah. Insya Allah besok pagi saya kembali ke Indonesia. Saya mau ceramah di Jakarta malam Selasa. Doakan perjalanannya mudah, selamat, barokah, sampai pulang ke rumah dan hidup bahagia, umur panjang. Kalian meninggal duluan, saya menyusul belakangan setelah 100 tahun kemudian. Ya, ala hadiniyah al-Fatihah, dan semuanya husnul khatimah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada panitia atas waktu yang diberikan. Mohon maaf kepada semuanya atas lamanya saya berbicara. Tepat jam 4.30. Semoga barokah. Ingat, yang ada kelebihan gak usah dipaksakan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada panitia.